Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai harmonisasi hak dan kewajiban dengan kasus penggusuran paksa lahan warga di Lombok untuk sirkuit Mandalika. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan nama kami satu persatu. Baik, perkenalkan, nama saya Anastasia Putri, NIM 20021030303068. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Dina Raifat Masari, NIM 200210401039. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Dini Mafirah, NIM 200803103103006. Perkenalkan, nama saya Marsanda Putri Mulyarani, NIM 20080310303030. Selanjutnya, Saya Nadia Khairina Aprilianti dengan NIM 20080310313038. Selanjutnya akan dilanjutkan pemateri Dini Makfiroh. Penyebab dari sirkuit Mandalika. Awal dari penyebab sirkuit Mandalika ini berawal dari Indonesia akan menjadi tuan rumah MotoGP 2021 mendatang. Pembangunan sirkuit di kawasan Mandalika, Lombok, NTB sedang gencar-gencarnya digarap. Namun, di sisi lain ada masalah pembebasan lahan di daerah sekitar kawasan Mandalika tersebut. Dilaporkan sejumlah warga membuat klaim atas lahan mereka. Sebagian petani juga mengaku memiliki hak atas tanah dan kepemilikan rumah dari lahan tersebut. Warga dan petani mengaku mereka tidak mendapat klarifikasi dari pihak terkait. Proyek dari Mandalika ini tidak pernah melakukan pembicaraan mengenai pembangunan lintasan MotoGP. Yang kedua, sedangkan ITDC merupakan pihak yang membuat pengembangan zona ekonomi khusus Mandalika yang disinyalir memakai tanah seluas 1.171 hektar. Lokasi tersebut adalah properti berharga yang berada di lokasi strategis. Sedangkan dari pihak ITDC sendiri telah mengklaim bahwa pihaknya telah memiliki izin dari Kementerian Keuangan pada tahun 2008 untuk mengorbitkan surat bukti penggunaan lahan. Direncanakan bahwa pihak yang berwenang dari NTB akan duduk bersama para pemilik tanah, mengumpulkan data dan mencari solusi bersama. Namun masih ada 13 poin kontroversial setelahnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinara. menjelaskan mengenai siapa yang melanggar. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menerima pengaduan sekaligus permintaan perlindungan terkait adanya upaya penggusuran paksa lahan milik warga seluas 70.910 meter persegi di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada 24 Agustus 2020. Sehingga adanya pembangunan tersebut telah melanggar hak-hak masyarakat yang tinggal di lahan tersebut yang dilakukan oleh PT Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC guna pembangunan lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Nah, proyek pembangunan street race sirkuit di Mandalika ini sepenuhnya dikerjakan ITDC, BUMN pengembang khusus kawasan pariwisata. The Mandalika ini rencananya akan berdiri di atas lahan seluas 1.175 hektar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. baik, saya akan menjelaskan siapa yang dirugikan dalam sengketa ini. Dalam kasus sengketa tanah di Lombok ini, banyak masyarakat sekitar wilayah Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang merasa dirugikan haknya dengan adanya pembangunan sirkuit Mandalika. Seperti yang dikutip dari laman Suara NTB, pemilik lahan yang sudah diketahui identitasnya itu merupakan Bapak Masruk, Ibu Suhartini, dan Bapak Gemal Asturdi. Berdasarkan Komnas HAM sendiri menerima delik aduan dari 15 orang warga yang menuntut pembayaran atas 17 bidang lahan di Desa Sengkol dan Desa Kota, Kecamatan Wujud, Kabupaten Lombok Tengah yang akan terdampak pembuatan sirkuit tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Marsanda. Saya persilahkan.
bentuk pelanggaran, yaitu pertama, tindakan pengambilan lahan secara sewenang-wenang. Sebab langkah ini diambil tanpa melalui proses peralihan hak atau jual beli dengan pemilik yang menguasai lahan secara sah. Yang kedua, terdapat tekanan dan ancaman oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang memaksa untuk meninggalkan atau menyerahkan lahannya. Yang ketiga, dalam konteks hak asasi manusia, setiap orang harus dilindungi oleh hukum dari pengusiran paksa dari rumah atau tanah mereka, karena praktik pengusiran paksa berakibat pada dilanggarnya hak lainnya, seperti hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk tindak diuksi privasi, keluarga, dan rumah, dan hak untuk menikmati kepemilikan secara tentram. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Solusinya yaitu pertama, Komnas HAM berdasarkan kewenangannya mengirimkan surat penegasan kepada PT ITDC untuk menghentikan segala bentuk tindakan intimidasi atau pengancaman kepada pemilik lahan. 2. Komnas HAM RI meminta untuk PT ITDC membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk upaya penyelesaian masalah yang dimaksud. 3. Komnas HAM turun langsung di lapangan untuk memperjuangkan hak masyarakat. 4. Pemerintah dan PT ITDC wajib memberikan pelindungan dan pemulihan oleh hukum dari pengusiran paksa yang bertentangan dengan hukum. 5. PT ITDC tidak semena-mena lagi memanfaatkan dan mempermainkan kebijakan hukum dalam hal sengketa tanah. 6. Pemerintah pusat lebih mengupayakan untuk mementingkan hak asasi manusia pada warga, tidak hanya semata-mata menjunjung tinggi kepentingan investasi dan proyek saja. Proyek nasional itu juga ada rambu-rambunya. Rambu itu bukan hanya sekedar rambu-rambu jadwal yang ditargetkan Presiden, tapi juga rambu-rambu hak asasi manusia. 7. Pemerintah dan PT ITDC boleh meneruskan pembangunan sirkuit Mandalika dengan syarat membayar lunas tanggungan sengketa tanah yang membludak kepada warga dan bertanggung jawab untuk menggantikan tempat tinggal warga sekitar agar hak mereka untuk hidup dan dilindungi tidak terancam. Ini adalah sumbernya, bisa dilihat. Baik, terima kasih. Sekian kelompok kami mempresentasikan kerja kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.